warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hari ini? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah, semua sehat ya? Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi yang bertemakan meneladani Asmaul Husna untuk kebaikan hidup. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yakni Al-Asma yang berarti nama-nama dan Al-Husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Al-Quran surat Toha ayat 8 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknya lah nama-nama yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama terbaik yang berjumlah 99, dan hanya milik Allah lah ke-99 nama tersebut. Sebagaimana hadis Nabi An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang mampu menghafal dan menjaganya pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Untuk yang materi selanjutnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa lafal Asmaul Husna. Di sini Ibu hanya mengambil 4 nama dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak dan gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Sebagai seorang muslim wajib beriman bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang ada di muka bumi dan apapun pada diri kita, mulai dari perkataan, perbuatan, bahkan niat kita. Allah mengetahui semuanya. Oleh karena itu, kita harus meniatkan berbuat baik karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Yang selanjutnya yaitu Al-Khabir, yang artinya Maha waspada atau Maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti dalam mengatur dan menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai jenis dan ragamnya. Allah mengetahui secara detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan secara lahir maupun batin tanpa ada satupun yang terlewatkan. Selanjutnya yaitu As-Sami. Asmaul Husna As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Maha mendengar semua yang diucapkan oleh makhluknya, meskipun diucapkan dalam hati. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah. Allah mampu mendengar semua yang ada di penjuru langit maupun bumi. Kita berdoa dengan atau tanpa suara pun Allah pasti mendengar. Bahkan niat-niat kita yang tidak pernah kita kesampaikan kepada orang lain, Allah pun mendengar dengan baik. Yang selanjutnya yaitu Al-Basir. Asmaul Husna Al-Basir artinya Allah Maha teliti. Allah Maha melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh semua makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat semua atau sesuatu yang tampak atau tidak tampak. Semua gerak-gerik seluruh makhluknya dapat dilihat tanpa terkecuali.
Kita sebagai umat muslim harus menyadari bahwa seluruh aktivitas kita diawasi dan dilihat oleh Allah. Jadi, sebaiknya kita menghindari segala aktivitas yang sia-sia atau madharat, baik dari dalam diri maupun orang lain. Untuk selanjutnya, yaitu meneladani asma Allah. Yang pertama, meneladani asma Allah Al-Alim, yaitu seperti mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan ilmu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, yaitu menjaga diri dari perbuatan tercela yang dapat mendatangkan dosa. Yang ketiga, yaitu selalu rendah hati atas ilmu yang dimiliki dan menjauhi sikap sombong atau takabur. Itu sebagian dari contoh-contoh meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Yang kedua, yaitu meneladani Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu yang pertama, menghindari perilaku dusta dan munafik, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dan teliti dalam segala hal. Yang ketiga, yaitu mensyukuri segala sesuatu yang kita peroleh, baik itu sedikit maupun banyak, kita harus tetap mensyukurinya. Yang keempat, yaitu mengedepankan sikap husnudon dan menjauhi sifat suudon. Untuk selanjutnya, yaitu meneladani asma Allah As-Sami. Yang pertama, yaitu menjaga perkataan dan perbuatan dan tidak membicarakan aib orang lain, peduli terhadap orang sekitar yang membutuhkan bantuan maupun pertolongan, senantiasa berdoa dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh merasa putus asa, merasa jenuh dengan rahmat yang telah diturunkan kepada kita. Yang keempat, yaitu meneladani asma Allah Al-Basir. Yang pertama, yaitu berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri. Jadi biarpun kita sendiri, Allah pasti akan melihat apapun yang kita lakukan. Yang kedua, yaitu menggunakan penglihatan untuk melihat hal-hal yang positif. Yang ketiga, pandai dan cermat dalam memandang persoalan di sekeliling kita. Selanjutnya, yaitu melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah dan menjadikan bahan renungan agar ketaatan dan keimanan kita semakin bertambah. Demikian materi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya dari Ibu. Sekian, semoga anak-anak semuanya paham. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.